Baik, para peserta seminar untuk kali ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Buya juga di awal, ini adalah sesi di mana kita akan belajar kajian ilmiah seputar fikih praktis. Ada beberapa bab yang nanti akan disampaikan oleh Buya sampai dengan nanti pukul 3 dan sebelumnya nanti juga ada sesi tanya jawab untuk rekan-rekan atau teman di sini yang ingin mengajukan pertanyaan seputar kajian fikih praktis kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, langsung saja kita persilakan guru kita semua untuk menyampaikan kajiannya. Fadhal Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa alimna ta'wila. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut asyhadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami mencintai anak-anakku semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akan belajar fikih. Wajib belajar fikih adalah wajib urusan dengan fardu ain. Jika ada anak yang bisa belajar ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang lainnya, kok tidak mau belajar ilmu fikih, berbahaya. Sebab kalau ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu apa itu adalah martabatnya setelah ilmu fikih, karena fikih adalah urusannya dengan dirimu sendiri, fardu ain. Dan belajar ilmu fikih sangat ringan, nggak perlu memakan waktu yang lama. Coba sekarang kita hadirkan sebagai sampel saja. Nanti Buya masih mencoba mengusulkan ke beberapa lembaga bisa dijadikan kurikulum ringan. Apakah di kampus-kampus, karena jangan sampai anak-anak yang mereka harus sibuk mempelajari ilmu fardu kifayah, harus hebat dalam ilmu kedokteran, harus hebat dalam ilmu yang lainnya, akan tapi mereka sibuk dengan belajar ilmu agama yang belum atau yang waktunya banyak tersita untuk belajar ilmu agama yang semestinya itu jadi nomor satu, hanya karena kurang dirapikan di dalam penyampaiannya. Maka coba kita rangkum, kita permudah, sehingga yang mau belajar ilmu agama tidak akan mengganggu waktunya untuk belajar ilmu dunia yang selama ini ditekunnya. Yang sibuk di kampus sekalipun bisa tetap menjadi orang yang hebat di kampus, tidak tersita waktu untuk belajar ilmu agama. Singkat saja. Biasanya kita belajar dari cara bersuci, kita singkat saja. Kita mulai dari wudu misalnya. Wudu. Adapun yang digunakan untuk berwudu, air yang turun dari langit keluar dari bumi, selesai. Yang belum bercampur dengan apapun, tidak menjadi es susu, air kopi, belum dipakai untuk berwudu. Namanya musta'mal itu yang pakai wudu, bukan yang kesentuh tangan. Air musta'mal, air yang dipakai wudu, ini loh yang menetes setelah dipakai basuhan yang pertama. Tidak kita bahas itu, kita langsung tutup poin saja. Wudu, berwudu, maka untuk cara berwudu kita harus tahu dulu apa yang batalkan wudu. Nah, yang tahu membatalkan wudu. Nanti setelah itu, setelah batal wudu, kita baru mengambil air untuk wudu. Ini boleh dipakai wudu, karena air ini adalah keluar dari bumi, belum dipakai untuk wudu, dan air ini adalah belum bercampur dengan sesuatu apapun, belum berubah, belum terkena najis. Yang membatalkan wudu sekarang ringan, harus langsung dihafal. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Apapun yang keluar membatalkan wudu. Lubang depan, lubang belakang, buang air kecil, buang air besar. Apapun yang keluar termasuk angin yang keluar adalah batal wudu. Enggak susah. Kecuali air mani, yang keluar mani tidak membatalkan wudu mani. Enggak usah bingung, air mani tidak membatalkan wudu, tapi menjadikan kita wajib mandi lebih besar lagi.
Namanya hadas besar kalau air mani. Tapi air mani tidak membatalkan wudhu. Baik. Yang pertama keluar dari lubang depan, lubang belakang. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dan lubang belakangnya anak Adam, manusia. Menyentuh kemaluan manusia, baik lubang depan atau lubang belakang, kemaluan dan lubang belakangnya manusia dengan telapak tangan dan perut jemari. Biarpun miliknya anak kecil, anakmu, bayi, anakmu yang masih kecil, kita sudah punya wudhu menyentuh kemaluan anak kecil kita dengan perut jemari dan telapak tangan batal. Tapi kalau nyentuhnya dengan bungut, mungkin ada orang, mohon maaf, anaknya kita gatal, kita sentuh dengan begini. Tidak. Dengan punggung jemari tidak, hanya perut jemari. Ini loh yang membatalkan adalah jika kita pertemukan dua telapak tangan yang tidak terlihat, itulah yang membatalkan. Maka pinggirnya enggak, mungkin adik kecil kita mau pipis, kalau dibiarkan kemana-mana, kita jepit begini. Enggak batal wudhu kita. Karena bukan perut jemari yang menyentuh, apa? Pinggir jemari. Jelas. Ini kemaluan. Kemaluan anak Adam, anak manusia. Baik yang masih sambung atau terputus. Ini biasanya tambahan itu. Terputus misalnya ada orang ketabrak mobil, ada kemaluannya yang lompat di sini, sentuh, batal. Selesai, misalnya. Ya, kemudian mudah, nggak susah, jangan pusing, jangan kemana-mana. Yang ketiga adalah hilang akal. Hilang akal ini bermacam-macam, ada gila, termasuk tidur, pingsan, ayan, membatalkan wudhu. Tidur membatalkan wudhu. Hilang akal, yang ketiga hilang akal, termasuk tidur membatalkan wudhu, kecuali tidurnya orang yang dengan posisi duduk. Tidur posisi duduk tidak batal wudhu. Biarpun nyandar begini. Jadi kalau tidur begini, nyandar begini nggak batal wudhu, karena posisinya duduk. Tidur. Kalau tidur nggak batal wudhu, asalkan posisinya duduk begini nggak batal wudhu. Tapi kalau tidurnya baring, telentang, batal wudhu. Agar bisa semakin paham, biasanya para ulama mencari-cari kenapa kok beda antara baring dengan duduk. Kalau baring kenapa batal? Kalau duduk kenapa tidak batal wudhu? Karena kisahnya pada zaman Nabi, sahabat Nabi itu nunggu Rasulullah waktu sholat isya tertidur sampai ngedengkur gitu. Sahabat Nabi tidak suruh wudhu lagi karena posisinya duduk. Setelah itu para ulama mencari-cari, dan saya pun mencari-cari, bingung. Apa sih yang menjadikan sebab tidak batal wudhu? Nah, ternyata subhanallah, ulama tidak memutuskan sebuah hukum asal-asalan. Mohon maaf, ini majelis mulia. Kalau dirimu dalam posisi duduk, kalau buang angin, tidak membuat gerakan yang berbeda, akan menjerit itu angin. Tidak akan bisa keluarkan angin, biarpun hanya sekedar angin. Kalau posisi duduk begini, nggak akan bisa keluar. Sehingga dikatakan oleh Nabi, al-ainu wika'usyah. Kalau orang matanya melek, lubang belakang akan terjaga, nggak akan buang angin. Tapi kalau sudah tertidur, bisa kebuka belakang. Tapi kalau posisi duduk, tidak. Orang nggak bisa, Anda begitu duduk, kok buang angin, bermasalah. Keras, bersuara keras, paham enggak? Ini selesai ya, hilang akal, kecuali tidur posisi duduk. Kalau udah tidur telentang, tidur baring, batal. Tidur posisi duduk tidak batal. Yang keempat adalah bersentuhan kulit laki perempuan dengan 5 syarat. Kapan bersentuhan itu batal? Madhab Syafi'i. Bersentuhan batal adalah satu syaratnya, bersentuhan laki perempuan. Perempuan dan perempuan tidak batal wudhu, laki dengan laki tidak batal. Harus laki perempuan. Yang kedua, sama-sama dewasa. Kalau engkau sebagai anak gadis dewasa menyentuh anak laki-laki kecil, tidak batal wudhu. Kamu laki-laki dewasa, mereka menyentuh perempuan kecil, tidak batal wudhu. Dewasa, dewasa yang kedua. Perempuan, perempuan, dewasa, dewasa. Yang ketiga, kulit ketemu kulit, bukan telapak tangan tadi. Kalau telapak tangan hanya kemaluan saja. Kulit ketemu kulit. Selain kulit tidak batal, misalnya kamu gemes sama istrimu, lalu sayang aku kangen pengen nyentuh kamu, giginya nggak sentuh, nggak batal. Nyentuh gigi nggak batal. Rambutnya kok isap nggak? Mau pulang, mau keluar, karena kamu jaga wudhu misalnya, kok cium rambutnya. Makanya sering keramas ya.
Kasihan suamimu nanti. Rambut. Rambut disentuh tidak batal. Kuku tidak. Tulang tidak. Hanya kulit. Jelas ya? Yang ketiga kulit dengan kulit. Ketiga keempat. Yang keempat adalah tidak ada pembatas biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya biarpun tipis tidak batal. Istri cerdas. Suaminya pengen jaga wudhu tapi istrinya pun istri yang dalam bercinta tuh yang mesra. Kan ada yang tanggung jawab, ada mesra. Pengen mesra terus istrinya. Sudah siap kain tipis banget sampai kelihatan transparan. Kainnya tipis. Setiap suaminya pergi langsung taruh di wajahnya. Cium suaminya. Enggak batal. Karena ada pembatasnya. Jadi tidak boleh ada pembatasnya. Maka yang keempat tidak ada pembatas biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya biarpun tipis tidak batal wudu. Pakai kerudung nggak batal wudu. Biarpun tipis banget. Yang kelima bukan mahram. Kalau mahram tidak batal wudu. Mahram yang tidak boleh kamu nikahi, bukan muhrim ya. Kamu mahram bagi saya, bukan muhrim. Kamu bukan mahramku, bukan muhrimku. Kalau muhrim bab haji, kita sering salah kaprah dalam bahasa. Mahram yang haram dinikahi. Kalau saudaraku namanya mahramku, kamu bukan mahramku. Karena boleh menikah, kamu bukan mahram. Kalau mahram yang haram dinikah, kakak perempuanku, ibuku, anakku. Ibuku, anakku, ponakanku adalah mahram. Nanti bab mahram dibahas khusus, tapi harus matang dulu di sini. Yang batalkan ada 4. Diulang lagi, keluar dari lubang depan, lubang belakang. Ya, menyentuh lubang depan, lubang belakang dengan telapak tangan dan perut jemari. Yang ketiga adalah apa tadi? Hilang akal. Termasuk tidur, kecuali tidurnya orang dalam posisi duduk. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan 5 syarat. Laki, perempuan, sama-sama dewasa, kulit ketemu kulit, tidak ada pembatas, bukan mahram. Sudah selesai. Berapa menit? Jangan pikir yang lainnya, nggak batal wudu. Baru setelah itu kamu ngambil air wudu. Wudu gimana caranya wudu? Mahram nanti sendiri supaya tidak pecah pikiran. Bicara mahram kalau ada waktu biar terang. Mahrammu itu siapa sih? Orang yang haram kau nikahi. Baru setelah itu kamu pergi ngambil air wudu. Ini boleh. Air wudu. Fardunya wudu yang harus kamu lakukan dalam wudu 6 hal. Yang pertama niat. Niat bebas dengan bahasa Jepang, boleh yang ngerti bahasa Jepang. Biarpun bahasa Indonesia ngerti, kemarin kursus bahasa Jepang pakai bahasa Jepang. Artinya, ya Allah, saya mau niat wudu, itu tak sah. Aku niat wudu, selesai. Sebab kalau bahasa wudu sudah pasti ibadah. Aku niat wudu. Pakai karena Allah, nggak karena Allah, sudah nggak perlu diucapkan itu. Dan wudu niat sendiri nggak perlu diucapkan. Hanya sunnah kalau mau diucapkan. Kalian diam saja langsung ambil air, sah. Diam tapi niat dalam hati, aku mau wudu. Maka setelah kamu niat, dibarengi dengan membasuh wajah. Wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, sampai dagu. Dagu depan. Panjangnya, mulai tempat tumbuhnya rambut, sampai dagu. Lebarnya dari tulang lunak telingamu menuju tulang lunak telingamu. Patat. Ini tulang lunak. Enak ini kalau digoreng. Kambing kalau kambing. Tulang lunak. Nih. Jelas? Panjang, lebar. Jurusan matematik angkat tangan. Panjang sama lebar panjangan mana? Panjang sama lebar panjangan mana? Kata siapa? Panjang, lebar. Panjangan mana coba? Dalam bab wudu panjangan lebar. Ayo. Panjang, lebar. Ayo diukur. Ini panjang. Ini coba kamera ke sana biar ketahuan kalau mereka lagi aneh. Jadi ini hanya guyonan saja biar senang. Panjang dan lebar selalu panjangan panjang, kecuali bab wudu panjang sama lebar panjang lebar. Ini melanggar undang-undang matematik, ya. Ya selesai. Ini yang dibasuh. Wajib yang membasuh sekali tok dengan air, bukan diusap. Kalau nggak ada airnya, hanya air bebasahan nggak sah. Harus air menggenang. Air menggenang Anda guyur. Selesai. Sekali wajibnya.
Jadi kalau kita dalam keadaan tertentu, mungkin kamu wanita solehah, tahajud, mau keluar takut, kamar mandi di luar dan sebagainya, ambil air segelas sudah cukup untuk wudhu. Selesai satu. Sunnahnya 3. Jelas? Sunnahnya 3. 2 dan 3 baru sunnah nanti. Kemudian setelah basuh wajah, membasuh tangan. Sama dengan air yang ada di tangan, harus ada bentuk airnya. Tidak boleh hanya sekedar bebasahan, nggak sah. Air dibasuh. Ada air di sini. Setelah air terbukti mengenang, ditempelkan di tangan, baru diratakan. Kalau seandainya dikucurkan kecil boleh. Jangan kena was-was, jangan harus dengan air setimbah, tidak. Bahkan baginda Nabi kalau wudhu hanya 1 mud. Wudhunya Nabi pakai air segenggam. Selesai wudhu. Wudhu semuanya segenggam. Cuman masuk akal, Nabi tidak ada kotoran. Kalau kita segenggam langsung hitam itu air. Nah, sampai guyur sampai situ. Ada dikucurin, ada yang ngucurin pakai keran. Air. Kalau gini? Baik. Kemudian setelah tangan, ngusap kepala. Niat basuh wajah, membasuh tangan, ngusap kepala. Ngusap itu adalah dengan air tanpa harus ada genangan air. Cukup air, ada air, kamu coba, basah. Ngusap. Mengusap rambut biarpun 1 rambut dalam mazhab Syafi'i. Mengusap rambut kepala yang di kepala. Coba kalimat fahami. Ngerti? Mengusap rambut kepala yang di kepala. Rambut kepala yang tidak di kepala nggak boleh. Contoh, kamu rambutnya panjang sampai pinggul, paham nggak? Kau usap yang di bawah sini nggak sah. Jelas? Rambut kepala yang terserah sini boleh. Tahu kepalamu nggak? Nih kepala. Paham kepala? Nih kepala. Nah, kepala ini seutuh ini kepala. Jadi boleh pilih. Mungkin kamu tidak ingin buka auratmu, takut ada laki-laki, kamu masukkan tanganmu. Nah, dapat rambut saya. Sudah? Paham nggak? Rambut kepala yang di bagian kepala. Itu wajib. Setelah rambut, cuci kaki sampai mata kaki. Katanya, anak tambis, anak sudah mulai berakal itu kalau tahu mata kaki. Tahu mata kakimu enggak? Kamu sudah tambis belum? Udah gede. Nih mata kaki. Mata kaki sini nanti, bukan? Nih. Ini mata kaki. Sampai sini, Dok. Sampai sini. Dibasuh sampai sini. Selesai. Kuping sunnah. Begitu mudahnya, sudah ngerti bab wudu. Matengkan dulu yang wajib, baru nanti buka-buka sunnahnya apa sih? Kumur, istinsak, meratakan kepala. Itu babnya nanti sunnah. Kita wajib dulu. Karena mungkin yang kamu ajar nanti adalah orang pensiun yang sudah tua. Hafal 1, lupa 2. Kalau terlalu banyak yang kau beri, tambah gak karu-karuan. Jadi yang percepat ini, yang wajib dulu itu. Jelas ya? Sudah ngerti bab wudu, mau apa lagi? Kenapa harus pakai 1 jam belajaran? Sudah selesai bab wudu, mau apa? Sah wudu'mu, sudah nggak ada yang menyalahkan setelah itu. Baik, selesai. Pikir dulu, hafal dulu. Biar kasih waktu 3 menit untuk ngulang hafalannya. Ya, hafal dulu. Yang batalkan ini, kemudian cara wudu'nya ada berapa? 4 sama 6. 4 sama 6, berarti berapa? Yang ke-6 ya belum, yang ke-6 tertib urutan tadi. Jadi batal cara kewajiban dalam berwudu ada 6. Yang pertama niat. Yang pertama niat, basuh wajah, tangan, ngusap kepala, kaki, urutan. Maksudnya urutan lu harus, nggak boleh kesempatan kaki dulu, baru muka, nggak ada. Dalam mazhab Syafi'i, selesai. Kurang apa yuk? Baru nanti kesunahan kuping ya sunnah. Selesai. Wajib yang membatalkan wudu apa tadi? Keluar sesuatu dari lubang depan, abang belah. Baik, nanti ada pertanyaan. Muntah, batal enggak? Batal enggak? Kenapa kok bingung? Ini anak kampus kayak gitu gimana? Memang dia ngomong tadi muntah ada? Ada enggak? Ya sudah. Muntah itu dari mulut, bukan dari belakang. Bingung gitu aja. Yang paham belajar fikih itu paham, ditanya gitu sudah ngerti ayo. Muntah batal enggak? Kaget. 2, kaget.
Ya enggak, kecuali kamu pingsan kagetnya. Makan. Makan. Ayo, apa? Yang disebut tempat, dia sudah 4, jangan main macam. Selesai ya, jadi fikih itu harus pasti. Mimisen, mimisen. Disontek, disontek. Donor darah. Ya enggak. Sudah rumus, nggak boleh ragu-ragu. Selesai. Begitu gampangnya belajar fikih. Makanya Buya rumuskan untuk anak kampus belajar fikih hanya 2 kali pertemuan kali 30 menit. Mengerti bab sholat, bab wudhu sampai sholat paham selesai sampai bab puasa. Bab zakat nanti kalau kamu jadi orang kaya baru belajar zakat sama Buya. Gitu. Kalau belum waktunya belajar zakat, belum banyak duit, jangan belajar zakat dulu, ntar dulu. Selesai. Atau mau umroh nanti diajari umroh 5 menit. Yang paling itu bab sholat, wudhu, sholat, puasa. Nggak susah, nggak susah. Makanya cara belajar itu penting. Cara belajar. Ini sisa waktu banyak ini, makanya kita nyantai-nyantai. Belajar wudhu aja udah beres, mau apa? Masa belajar wudhu 6 kali pertemuan nggak paham-paham, kena was-was lagi. Apa itu? Was-was, was-was itu bukan orang alim, nggak ada orang alim yang kena was-was. Ada was-was, sah nggak sah. Sah enggak? Sudah wudhu balik lagi, kayak bukan wudhu. Wudhu balik, batal dia. Kenapa? Dia telah gila. Sudah wudhu kok bilang belum wudhu. Orang gila dia, nggak ada was-was. Maka belajar fikih benar. Selesai? Hafal? Hafal enggak? Kalau enggak hafal tak masukkan SLB. Nah, sekarang bab mandi besar, langsung. Semuanya punya pengalaman urusan mandi besar. Cepat saja bacanya. Ini karena kami ya hanya memaparkan bahwasanya belajar fikih tidak susah. Mandi besar. Apa yang menjadikan orang wajib mandi besar? Satu. Yang pertama, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Wajib mandi. Suami istri bersenggama tanpa keluar mani, wajib mandi. Tapi ada catatannya. Ada beberapa catatan. Catatan pertama, bersenggama dengan cara halal atau haram. Zina, wajib mandi. Yalah, halal atau Yang kedua, jalur depan atau jalur belakang, wajib mandi. Naudzubillah, suami menggauli istrinya dengan jalur belakang, wajib mandi. Naudzubillah, haram. Jalur belakang atau jalur depan, wajib mandi. Yang ketiga, baik manusia atau binatang. Seorang perempuan digauli kera, wajib mandi. Jelas? Laki-laki gaulin kambing, wajib mandi. Jelas? Untuk mempermudah, harus ada faham di sini. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani dengan 3 catatan. Baik halal atau haram. Jalur depan atau jalur manusia atau binatang. Selesai. Yang pertama. Dan ukuran yang membatalkan itu, ya ukuran yang menjadikan wajib mandi besar, mohon maafin majelis mulia anak-anakku semua. Apakah setiap masuk wajib mandi? Belum. Yang menjadikan wajib mandi besar, mohon maafin majelis mulia, jika, mohon maaf, ini hanya bicara halal saja dan normal. Yang enggak normal dikira-kira saja. Karena kalangan orang normal yang suami istri berhubungan, suami istri di jalur depan. Yang mewajibkan mandi adalah jika, mohon maafin, kepala kemaluan suaminya sudah tenggelam di wilayah perempuan. Kepala kemaluan saja. Belum semua kemaluannya. Baru kepalanya kok sudah tenggelam, wajib mandi. Selesai. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, keluar mani biarpun tanpa senggama. Keluar mani biarpun tanpa senggama. Catatannya 2, baik sengaja atau tidak sengaja. Dengan cara yang halal atau yang haram. Dalam tidur bermimpi bersenggama, bangun basah, keluar air mani, wajib mandi besar. Biarpun tidak sengaja. Jelas? Jelas ya? Teman nyambung sini. Kalau belajar dengan Buya itu gampang, tapi jangan kedip kamu. Kalau kedip hilang nanti, karena agak cepat ya. Ini melek. Itu loh.
Kedip sesaat hilang nanti saya. Ya. Keluar mani baik dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Sengaja mengeluarkan. Yang tidak sengaja mimpi basah, dilihat ada cairan dan cairan mani, maka wajib mandi besar. Cairan mani ada ciri-cirinya. Jangan salah ya, cairan mani ada cirinya. Kalau keluar ada hentakan. Cuman kalau orang mimpi nggak ngelihat hentakan, muncrat. Itu lebih tampak kaum pria. Kaum pria lebih tampak muncrat. Kalau wanita tidak tampak. Atau baunya. Baunya anyir, amis-amis seperti putih bunga atau putih telur. Kalau dilihat basah ini, coba kalian ambil putih telur, tentukan jemari putih telur, kamu gosok-gosok begini, ada bau amis. Maka mani juga seperti itu. Atau putih bunga. Kalau ternyata kamu cium pesing, ngompol kamu. Nggak usah. Harus bisa membedakan ya antara mani dengan air kencing. Selesai. Catatan yang kedua, dengan cara halal atau haram, mohon maaf. Mengeluarkan mani dengan cara yang halal. Bermesraan dengan istri, mohon maaf. Seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya istri, atau seorang istri mengeluarkan mani dengan tangan suami, tanpa senggama. Halal. Dengan tangan pasangannya. Tapi kalau seorang laki-laki mengeluarkan dengan tangannya sendiri, haram. Tapi sama-sama mewajibkan mandi. Jelas. Ya? Baik dengan cara halal atau haram. Sudah selesai. Yang kedua. Yang ketiga, 4, 5 nggak pakai penjelasan. Yang mewajibkan mandi adalah, yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan. Ada catatan kecil. 1. Bayi atau bakal bayi. Catatannya mohon dihafal nih, yang penting di catatannya. Bayi atau bakal bayi. Bakal bayi apa? Keguguran. Kalau kata bidan, sabar, berarti keguguran. Wajib mandi tidak? Wajib, karena keluar bayi atau bakal bayi. Kalau bayi jelas, bakal bayi. Baru sebulan, 2 bulan, asalkan kata dokter itu bakal bayi. Wajib, selesai. Ada catatan yang kedua. Baik normal atau tidak normal caranya. Melahirkan atau sesar. Sesar dari mana? Kuping. Sesar gitulah. Normal nggak normal nanti dari lewat itu sama lewat kuping. Bukan gitu. Normal tidak normal, yang normal jalur itu, tidak normalnya bukan melahirkan dari situ sama dari kuping, enggak. Jadi kalau sesar wajib mandi tidak? Wajib mandi tidak? Berarti melahirkan tidak normal. Maka catatan yang kedua, normal dan tidak normal. Selesai. Belajar harus paham. Nanti nggak banyak tanda tanya ini. Nanti nggak salah, Buya gimana hukumnya sesar? Kamu tadi kupingnya ditutup berarti nggak paham. Jadi jelas fikih itu enak, dibikin enak dan harus paham. Kalau nggak paham, numpuk ketidakpahaman. Harus paham. Makanya biasanya berhenti dulu sampai hafal baru langkah lagi. Dan Buya usahakan fikih yang Buya hadirkan itu satu topik selesai. Seandainya ada yang ketinggalan, paham masalah itu. Nggak usah. Yang kemarin gimana? Nggak usah bilang yang kemarin. Nanti yang kemarin babnya beda. Jadi enggak nyambung. Jadi selesai begitu. Jadi bab wudu sudah selesai. Nggak ada hubungannya dengan ini. Bab ini nanti harus selesai. Selesai keluar melahirkan bayi atau bakal bayi, normal atau tidak normal. Baik. Kemudian yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah nifas. Spesial fikih haid nifas nanti ada waktu di akhir Buya kasih rumus yang sederhana. Jangan dibahas dulu di sini supaya jadi praktis betul. Supaya hafal. Sudah hafal 5 kan? Selesai kan? Yang pertama apa? Bersenggama. Bersenggama dengan 3 catatannya. Bersama-sama tanpa keluar mani. Baik jalur depan, jalur belakang, halal atau manusia atau binatang. Yang kedua adalah keluar mani, biarpun keluar mani biar tanpa senggama. Baik sengaja, tidak sengaja, halal atau melahirkan. Bayi atau bakal, normal atau haid. Setelah itu nifas. 5 biasanya. Cuman biasanya ditambah 6 mati. Kalau mati soalnya bukan kewajiban bagimu, masa kalau kita mati suruh mandi sendiri kan? Enggak, bagi yang hidup. Semoga panjang umur semuanya. Selesai, ayo mau apa lagi? Oh begitu gampang, iya selesai, 6. Tambah mati tadi.
Baik, setelah itu mau mandi besar. Mandi besar, cukup kamu mengambil air. Sekiranya air itu bakal mencukupi jika kau guyurkan sekujur tubuh. Yang harus dibasuh adalah semua anggota tubuh yang kamu bawa sholat, wajib kamu basuh. Ada ketinggalan satu nggak sah. Contohnya, kamu punya rambut, kamu sayang-sayang satu, kamu gantung sana. Cing. Nggak kebasuh, satu tak nggak sah. Semua anggota yang kamu bawa sholat, wajib dibasuh. Cukup kau guyurkan air biur dengan niat. Niatnya pakai bahasa Jepang juga boleh tadi. Aku niat mandi besar, sudah selesai. Untuk head, untuk ini sama, mandi besar, biur. Mengalir ke sekujur tubuh, rata, selesai. Biarpun nggak pakai sampo. Biarpun setelah itu gatelan, itu lain cerita. Pokoknya yang penting air merata ke sekujur tubuh. Setelah itu sampoan suka-suka. Bahkan habis sampoan dibilas, nggak dibilas juga suka-suka. Intinya bahasanya yang pertama itu kamu baik, guyur ke sekujur, selesai. Enak atau enggak enak? Gampang? Gitu aja kok males belajar. Mau masuk neraka, sholatmu nggak sah. Mudah. Ini yang akan kita tawarkan di kampus-kampus biar semuanya mau belajar. Dan mudah, nggak susah. Selesai. Sekujur tubuh harus dibasuh. Mungkin kamu punya kuku panjangnya 5 meter, basuh semuanya. Nah, langsung saja biar tidak jadi tanda-tanda ini. Nah, selesai ya? Selesai? Cukup. Yes, beres. Mau apa lagi? Mau mandi besar tiap hari silakan. Sudah tahu ilmunya. Tidak susah belajar fikih. Baik. Nah, kemudian sekarang duduk sebentar. Minum-minum kalau ada. Minum. Nggak dikasih minum sama panitia. Terlalu panitia itu. Siapa panitianya? Sudah habis. Tapi kalau habis sampai bungkusnya kok, sampai wadahnya kok tidak ada itu gimana? Ketelan semuanya. Baik. Sudah, biar rehat dulu. Selesai ya? Sudah dapat 2 materi kamu. Mana susah belajar? Nah, sekarang untuk menjaga kebersihan dalam dirimu. Bab masuk istinja, bersuci dari sisa buang air besar, buang air kecil. Jadi kalau orang habis buang air kecil atau air besar, pasti dia harus disucikan. Kalau enggak namanya kucing. Kucing. Ya. Ya, kalau habis pipis, kucing dibasuh atau tidak? Kalau kamu tidak dipipis, anak kampus enggak pipis berarti dia kucing. Gitu loh. Langsung berdiri ngadep kemana, toleh beres, najis lah celananya. Tapi ada kucing laki, ada kucing perempuan juga, paham? Dan ternyata mudah. Pertama, kalau apa alat bersuci dari sisa buang air kecil, air besar? Alatnya ada 2. Yang pertama air, umum selama ini kita pakai adalah air. Yang kedua adalah batu dan yang serupa dengan batu. Nah, jika tidak ada air, maka gunakanlah batu. Dan menggunakan batu dan yang sepadannya bukan di saat air tidak ada. Biarpun air ada, biar di gudang air kita boleh menggunakan batu atau penggantinya batu. Bahkan kadang menggunakan batu atau pengganti batu tadi, itu lebih praktis supaya tidak berceceran najis ke sana kemari. Nah, sekarang bersuci dari sisa buang air kecil, air besar harus dengan air yang bisa digunakan untuk wudhu tadi. Pakai teh botol nggak sah. Nggak sah. Harus air nih. Ini boleh. Air ini boleh. Kemudian setelah itu dengan air. Kalau sudah tidak air, pakai batu. Dan kami himbau anak-anakku bisa menggunakan batu yang sepadannya. Ini sangat mudah sekali. Praktis kamu bersih. Nah, batu yang sepadannya maksudnya yang punya sifat-sifat persis batu. Lah, bagaimana cara istinja dengan batu dan yang sepadannya? Pahami ini termasuk ini. Syaratnya istinja dengan batu dan yang sepadannya ada 3. Ngapalin 3 kok nggak bisa, wah ini bahaya ini. 3 dok. Yang pertama syarat berkenaan dengan batu yang digunakan. Yang pertama berkenaan dengan batu atau yang sepadannya yang akan digunakan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua berkenaan dengan cara membersihkannya. Syarat yang ketiga berkenaan dengan tempat, pembahasan tempat yang akan dibersihkannya. Batu atau yang sepadannya yang akan digunakan syaratnya ada 5. Ini yang paling banyak. Tapi 5 pemahaman. Bukan 5 khayalan yang kamu bakal lupa. 5 faham.
Maka kalau kamu paham 5, enak coba. Batu atau yang sepadan yang bisa digunakan untuk mencuci, membersihkan bekas sisa air kencing, buang air besar adalah yang pertama adalah benda padat. Bisa membedakan padat dengan cair? Anak kampus nggak tahu padat cair. Ada padat, ada Ini padat tidak? Cair. Ada 2 padat sama? Ini padat apa cair? Padat. Hanya karena jadi tepis lembut ini kebingung. Padat itu bukan, kita bukan padat. Padat sama benda cair sama benda padat nih padat. Yang pertama benda padat, bukan cair. Yang kedua bisa menyerap. Contoh, batu merah sama tanah liat, coba kalau pernah tahu tanah liat, kalau tidak tahu dicoba, tanah liat kalau dikeringkan, kalau ada orang buang air kecil, sisanya itu ketempelan langsung kesedot. Ya, paham enggak? Tapi kalau gelas ini padat atau tidak? Padat, nggak bisa, tetap nggak bisa nyedot. Maka biarpun padat, kalau tidak bisa ngeresep nggak bisa. Yang pertama padat, yang kedua ngeresep. Jelas? Nyedot. Tanah liat, bata merah, dan seterusnya, ngeresep. Kain ngeresep. Yang ketiga adalah kering. Awas, basah tidak boleh, karena basah memindah najis. Kering. Jelas harus kering, bendanya kering, benda padatnya kering. Yang keempat harus suci. Ada kayak batu, setelah kamu ambil, kamu pakai, ternyata itu adalah kotoran kambing, kotoran unta yang mengeras, nggak sah. Nggak boleh, harus suci. Bata merah dan seterusnya tadi. Yang keempat itu ya. Yang keempat harus suci. Yang kelima, tidak terhormat. Kalau terhormat nggak boleh. Terhormat adalah terhormat di kalangan bangsa manusia. Terhormat contoh makanan. Ada kamu lihat persis kayak batu bagus, roti tawar, nggak boleh. Roti tawar kan asik, resep, beda padat. Boleh. Karena roti tawar terhormat. Saya ulang 5. Benda padat, bisa nyerap, kering, suci, tidak terhormat. Tanya, padat atau tidak? Nyerap, suci, kering, terhormat tidak? Buat ingus juga boleh. Nah, ini poinnya, maksud Buya gini, tolong di sakumu ada tas tisu yang harga Rp1.000. Kalau kamu mendadak kencing keluar sana, takut justru kadang-kadang di terminal stasiun, ini adalah airnya tidak pernah dicuci 6 tahun. Banyak kumannya. Kau tempelkan di alatmu, kotor nanti. Pakai ini. Mudah kan? Ini maksud Buya. Memenuhi syarat enggak ini? Memenuhi syarat. Selesai. Tisu. Makanya dulu ada orang mengecek. Apa itu? Islam istinja pakai batu dan sepadannya. Jorok ada air. Ternyata coba pergi ke Singapura, ke negeri-negeri besar sana, di bandara. Nyari air enggak ada di toilet. Adanya tisu. Saya masuk, ini ilmunya Nabi Muhammad masuk ini. Ya ada air, tisu semuanya. Duduk di kloset, sudah pakai tisu semuanya tisu. Nggak ada air. Maka jangan ngecek Rasulullah. Jadi tren sekarang. Bahkan slogannya adalah kering adalah bersih. Kan begitu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ada di Singapura saya sana. Selesai, cobalah. Simpan ini. Dan jangan ragu. Bahkan kalau ada orang ragu menggunakan ini jadi wajib hukumnya. Karena kalau kamu ragu, ngecek Rasulullah. Dan boleh kamu menggunakan tisu biarpun di kiri kanan ada gudang air. Kamu di atas kolam, kamu pakai tisu, gak apa-apa. Ini ada air. Ada air. Kamu buang air kecil langsung bisa. Gak pakai air sah. Wudunya pakai air biasa, gak ada masalah. Harus paham betul makna ini. Makanya ini termasuk ilmu yang harus Buya hadirkan supaya kemana-mana dirimu itu suci. Jangan ada anak, ayo sholat, celanaku najis. Oh ngompol kau itu. Apa itu? Subhanallah, nikmat. Alhamdulillah. Selesai. Nah, syarat yang kedua berkenaan dengan caranya. Caranya bagaimana? Dan jangan ragu. Dan Buya biasa pakai itu.
Bahkan dengan sengaja Buya pakai, apalagi nanti masuk musim dingin. Kalian tidak pernah masuk negeri dingin. Wah, kalau musim dingin laku tisu. Nyentuh air saja biarpun air panas tuh baru keluar sudah dingin airnya. Maka paling enak pakai tisu. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah agama itu. Jangan ragu. Yang ragu menjadi wajib. Jangan kena was-was. Ngompol aja di celana nggak was-was pakai tisu was-was. Ini model apa ini? Ya kan? Sering ngompol nggak pakai ini langsung kencing di mana-mana ditutup langsung. Hah. Baik. Syarat kedua berkenaan dengan caranya. Caranya ada 2 saja. Yang pertama minimal dengan 3 potong. Boleh ini jadikan 1 potong atau ini dipotong jadi 3. Terserah, pokoknya 3. 1, 2, 3. Siapin. Minimal. Kemudian syarat yang kedua berkenaan dengan cara ngambil 3. 1, 2, 3 minimal. Kalau kurang nggak sah, biarpun bersih. Harus 3. Baru yang kedua adalah bersihnya tempat yang akan dibersihkan. Mohon maaf masalah bersih itu, mohon maaf. Kalau bekas air kecing, itu sudah 1, 2, kencingnya, 2, 3, sudah. Oh kering, aman, sudah. Kalau jalur belakang sama. 1, ini 1 ya. 1, wah, berwarna. 2, mulai agak remang-remang. Ketiga, kok bersih, berarti sudah nggak usah dicium, makruh menciumnya. Hanya orang gila mencium. Nggak perlu dicium. Jelas? Kalau sudah 3 bersih. Kalau ternyata 3 masih, wah, karena serem. Tambah lagi 1 sampai bersih. Kalau sudah bersih, cukup keempat. Sunnahnya ditambah 5 ganjil, itu tok. Jelas? Minimal berapa tadi? Selesai. Selesai. Makruh dicium, jangan suka mencium kotor. Jelas? Baik. Sudah dapat berapa? 2 ya, selesai ya. Syarat yang kedua ada 2. Syarat yang ketiga berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan. Bagi laki-laki, tempat yang bisa dibersihkan adalah 1, laki-laki. Ya. Syarat berkenaan dengan tempat adalah 1, masih di wilayah batasnya. Di batasnya. Kalau kelewat batas nggak boleh. Batasnya harus tahu. Kalau laki-laki, mohon maaf, anak ini majelis mulia, batas laki-laki adalah selagi air kencing tadi masih di sekitar wilayah kepala kemaluan, maka boleh dibersihkan dengan tisu tadi. Tapi kalau airnya sudah kemana-mana, ke selangkang, apalagi ke jidat, nggak bisa. Hanya di wilayah kepala kemaluan. Adapun wanita, mohon maaf, di sekitar belahan itu di kiri kanannya, belum kemana-mana, belum sampai selangkangan. Maka jika seseorang, mohon maaf, seorang wanita dalam posisi jongkok normal, nggak akan kemana-mana, di wilayah itulah nanti, di wilayah belahan itu diusap. Selesai. Nggak usah pusing. Tapi kalau ternyata sudah kemana-mana ke paha, karena berdiri pipisnya, wah kacau itu. Nggak bisa. Ini. Selesai. Kemudian, yang kedua adalah, yang pertama adalah tempatnya ada pada batasnya. Air kencingnya masih di batasnya. Kalau lubang belakang adalah ya di wilayah itu. Ada lubang, ada di kiri kanannya. Kalau seandainya itu tampak warnanya berbeda. Di wilayah itulah. Kalau sudah ke paha-paha nggak sah. Karena mohon maaf, diare misalnya, nggak. Tapi masih normal di situ. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebelum keringnya tempat tersebut. Makna sebelum kering itu sebetulnya bergegaslah engkau untuk kau usap. Jangan sampai kau menyelesaikan masak atau jalan-jalan ke pasar dulu, itu. Habis buang air, males istinja, jalan ke pasar dulu, nggak boleh. Maksudnya setelah buang air, ya kamu segera diusap, selesai. Nggak boleh nanti dulu nolong, masak dulu sampai anget nasinya. Itu enggak. Jadi segera. Selesai. Yang kedua. Yang ketiga adalah belum kena percikan apapun. Kalau ternyata waktu buang air di bawahnya ada air, kok mercik masuk ke situ nggak boleh.
nggak sah lagi karena sudah kemasukan najis dari luar. Biarpun yang memercikkan bukan suatu yang najis, karena sudah kemasukan suatu yang lain nggak sah. Tak ulang, yang ketiga memang agak kurang kebayang, tapi harus tahu. Yang ketiga adalah masih di wilayah batasnya. Yang kedua, segera sebelum kering. Yang ketiga, belum kemasukan sesuatu. Buya ulang dari yang pertama. Syarat yang pertama jelas ya. Syarat pertekanan dengan alat ada 5. Padat, ngeresap, nyerap, kering, suci, tidak terhormat. Syarat berkenaan dengan cara 2, 3 potong dan sampai bersih. Kalau seandainya 1 potong bersih nggak sah. Contohnya bikin tisu gede banget begitu, gede langsung bersih, nggak sah. Harus 3. Syarat yang ketiga adalah berkenaan dengan tempat yang dibersihkan, tidak boleh kemana-mana tempatnya, harus di batasnya. Tadi batasnya disebutkan. Yang kedua sebelum kering. Yang keempat adalah belum kemasukan sesuatu. Setelah itu beres, punya ilmu istinja dengan batu. Komputermu kuat belum? Tunda dulu pelan-pelan. Praktis, gak susah. Makanya Buya sampaikan, fikih itu dihafal dan difahami spontan. Maka mau faham kamu ulang nanti. Jangan numpuk maklumat ujian akhir tahun. Nggak ada, langsung difahami, dihafal, diulang. Ini dibaca tok karena kamu waktu belajar faham, kamu baca tok 3 kali hafal nanti. Diulang saja sampai di rumah. Sore diulang 3 kali, pagi 3 kali, 3 kali, 3 kali selesai. Dalam 2 hari sudah hafal. Apalagi diajarkan kepada adik-adiknya. Selesai. Apalagi? Sampai jam berapa materinya? Seberapa jam lagi baru tanya jawab ya? Berapa jam lagi? Coba. Setengah 3 Bu ya? Setengah 3 untuk penyampaian materi. Bayangkan coba, waktu singkat. Waktu singkat. Sudah berapa materi yang kamu dapat? Kalau belajar males, wah ini daftar nanti. Neraka nanti. Oh ini urusan keabsahan wudhu, keabsahan sholat. Mudah, nggak susah. Nah, sebetulnya kalau dibuat kitab fikih nggak begitu caranya. Syarat istinja dengan batu ada 8. Wah, kamu lihat 8 itu stres langsung. Wah, 8. Tapi Buya siasati, kamu tak bohongi. 3. Enak kan? 3. Nah, ini. Kalau Buya ngomong 9. Jadi kamu tak tidak bohongi. Jadi berapa istinja dengan batu? 3. Tapi diam-diam hasilnya berapa tadi? Coba, 5 tambah 2 berapa? Tambah 3 berapa? 10. Coba kalau Buya langsung ngomong, syarat istinja dengan batu adalah 10. Nah, memang harus dibohongi, orang malas itu. Bohongi 3. Oh 3, gampang-gampang. Tak tahunya apa? Yang pertama ada 5, tapi kamu gak kerasa, sudah terlanjur hafal. Gak perlu disesali. Ya, jelas? Baik, sudah setelah itu head tadi ya. Yang gampang saja. Yang selama ini ada urusan dengan kita. Najis. Nah, najis. Jangan bingung najis itu apa sih? Oh, najis. Selesai. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang haram dimakan dan diminum, dan jika nempel sesuatu yang haram dimakan, najis itu haram. Bubur ayam kau campur kotoran ayam jadi haram. Haram dimakan, najis. Haram dimakan. Dan jika nempel di baju menjadikan sholat tidak sah. Nempel di baju, badan dan tempat menjadi sholat tidak sah. Itu najis. Ada haram dimakan, tapi kalau nempel di baju tetap sah. Contohnya apa? Haram dimakan adalah 1 panci jarum. Jarum. Jarum kok dimakan. Haram. Tapi tidak haram diminum, tapi tidak najis. Apa itu? Segelas solar. Haram dimakan, tapi tidak najis. Makanya haram dimakan nggak cukup, haram dimakan, tapi kalau nempel di baju tidak sah sholatnya. Solar nempel di baju sah sholatnya, karena sholat tidak
Nah, yang najis nempel di baju sah. Makanya definisi najis adalah sesuatu yang haram dimakan, jika nempel di baju menjadi sholat tidak sah. Selesai. Apa itu najis? Bingung macam-macam. Tak ringkes. Najis itu ente seluruh ke penjuru negeri dunia. Najis itu ternyata banyak macam-macam. Kamu bisa melihat macam-macam. Ternyata najis itu hanya 7. Selebihnya jangan dipikirin najis. 7. Najis hanya 7 saja. Jangan mikir yang lainnya. Pokoknya selain daripada 7, jangan bilang najis. 7 saja. Buya juga ada fikih puasa praktis, macam-macam. Ya seminarnya setahun sekali, mau minta semuanya nih. Nanti saya masuk kampus kursus. Ya siap kalau nak kampus kursus. Dengan Buya 1 jam saja. Sudah dapat banyak. Najis yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Itu najis. Jelas? Yang keluar air kencing, lubang belakang sudah tahu semuanya. Kecuali air mani tidak najis. Karena air mani bakalnya manusia dan Allah telah memuliakan waqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam, bakalnya anak Adam pun suci. Maka mohon maaf, kalau ada air mani di celana, di sarung suamimu, maka sarungnya masih bisa dipakai untuk sholat. Karena air mani tidak najis. Air kencing? Najis. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Sama ada catatannya. Dari manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Faham binatang? Tahu binatang ya? Jelas? Pokoknya binatang. Catatannya hafal. Manusia dan binatang. Maka kotoran kambing, kotoran ayam najis atau tidak? Najis dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Lain madhab Malik, kita tidak bicara madhab lain dulu, madhab kita Syafi'i. Yang kedua adalah muntahan. Semoga ada yang kalau keluar dari kalsur belakang ini muntah lewat depan. Muntahan najis. Muntahan adalah najis. Baik dari anak kecil, orang dewasa sama muntahan. Anak kecil muntah najis. 2. Yang ketiga, darah. Baik darah segar atau darah busuk. Darah busuk nanah. Darah segar tahu darah. Sama baik dari manusia ataupun binatang. Darah baik dari manusia atau binatang. Nyembelih kambing, ceret, darahnya muncrat, najis. Darah manusia najis. Madhab Syafi'i. Darah seger atau busuk. Busuk nama nanah. Selesai? Dapat berapa? Yang pertama keluar dari lubang depan, lubang belakang, kecuali mani. Yang kedua muntahan. Yang ketiga darah. Yang keempat bangkai. 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 Kecuali 3 bangkai. Bangkai ikan tidak najis. Maka ikan mati tetap boleh dimakan. Bangkai ikan tidak najis biarpun mati. Bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang, yang ketiga bangkai manusia. 2 boleh dimakan, yang ketiga enggak boleh. Bangkai ikan sama bangkai belalang boleh dimakan, digoreng. Sama bangkai manusia, suci. Nah, apa itu bangkai? Catat, harus paham. Bangkai adalah binatang yang halal dimakan, ayam, kambing. Binatang yang halal dimakan mati tanpa sembelih. Pahami definisi. Bangkai adalah binatang yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Jelas?
Ayamnya ketabrak mobil jeder mati, bangkai atau tidak? Karena tidak kejebur sumur mati, bangkai tidak? Baik. Binatang halal dimakan, mati tanpa disembelih. Yang kedua adalah binatang yang haram dimakan, mati biarpun disembelih. Balikannya. Ular haram dimakan, biarpun disembelih tetap jadi bangkai. Jelas? Binatang yang haram dimakan biarpun mati disembelih. Jelas atau tidak? Tikus. Apa itu? Tikus. Tikus disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Haram anak bangkai atau tidak? Karena binatang yang haram dimakan biarpun mati disembelih. Itulah bangkai. Semua bangkai adalah semua binatang yang tidak disembelih, dari binatang yang halal dimakan dan dari binatang yang haram dimakan biarpun mati disembelih, namanya bangkai. Dan semua bangkai najis kecuali apa? Ikan, belalang, dan bangkai manusia. Ikan, paham ikan? Alhamdulillah, Allah maha kasih puji syukur. Kalau seandainya ikan itu harus disembelih, orang Indonesia yang paling pusing. Karena hanya di Indonesia ada teri. Sembelih. Di Arab tidak ngerti teri itu. Tahu teri? Saya dapat kiriman dari Indonesia. Teri yang putih itu. Apa teri ya? Bersih. Digoreng enak. Dikasih bumbu saya makan. Teman Arab tuh makan. Ini dari apa buatnya? Dari ikan. Wah, ajib gurih. Sudah hampir habis tuh. Cara buatnya gimana? Dicacah atau bagaimana? Oh bukan. Ini ayam utuh. Hah? Utuh? Ada kepalanya. Ada matanya. Hebat. Alhamdulillah. Tidak wajib disembelih. Puji syukur kepada Allah. Hei yang suka teri. Jelas atau tidak? Nah. Yang berapa ini barusan? 4. Sekarang berapa? Yang kelima adalah cairan memabukkan. Cairan memabukkan. Minuman keras. Cairan memabukkan. Biarpun sedikit kadar alkohol. Alkohol untuk minuman, bukan alkohol untuk medis. Bukan. Alkohol untuk medis beda. Alkohol yang dikonsumsi. Cairan memabukkan, minuman keras, arak, tuak, dan sebagainya. Segala cairan yang memabukkan najis. Bukan alkohol yang dipakai. Orang mau disuntik dikasih alkohol, bukan itu. Dan bukan alkohol yang di minyak, itu beda. Namanya saja kayaknya alkohol tapi beda. Alkohol yang dikonsumsi. Jadi semua cairan yang memabukkan tuak. Ada di Jawa Timur sana, Jawa Tengah juga ada sih, Jawa Barat juga ada. Ada dari pohon kemudian diambil, pohon aren atau apa gitu. Kemudian tidak tahu ngendap atau bagaimana, lalu memabukkan, itu adalah tuak. Haram, baik. Cairan yang memabukkan. Kalau bukan cairan nggak najis, mohon maaf. Tapi tetap haram. Contohnya pil-pil, ya pil anak muda yang bingung hidup sehingga mestinya untuk beli es krim, tak taunya beli. Ini orang tidak cerdas itu, bikin bebel kan. Aneh tuh. Makanya anak cerdas pantang minum minuman keras. Anak cerdas pantang minum ekstasi. Karena akal orang itu dibilang bodoh tuh nggak mau. Anak cerdas kok main-main ekstasi langsung bodoh dia, bebel dia. Orang cerdas menjaga akalnya dong. Nah, ekstasi tidak najis karena bukan cairan. Tapi haram untuk dikonsumsi. Jelas? Cairan yang memabukkan. Dapat berapa? 5. 5? 5 ya. Sekarang 6. 6 adalah anjing dan keturunannya. Ada seekor anjing melahirkan seorang gadis cantik jelita. Misalnya. Tetap najis karena keturunan apa? Anjing. Seandainya saja. Berarti kamu akan nikah dengan anjing itu. Cantik dia. Contoh. Selesai. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Ada babi melahirkan seorang laki-laki ganteng, ya biar saja anak kambing, anak anjing sama babi aja nikah, jangan kamu yang nikah. Tadi kan ada babi dan bahkan biarpun misalnya babi tak taunya setelah mencari-cari pasangan dia berjodoh kambing, keluar model kambing, tetap najis karena apa? Bapaknya
babi. Keturunannya pokoknya, jelas? Ada 7. Keluar dari lubang depan, lubang belakang. Muntahan. Darah seger atau darah busuk. Bangkai, cairan memabukkan. Anjing dan keturunannya, babi dan keturunannya. Yes. Baik, ingat tadi ikan, sudah jelas ya 7. Selain itu jangan mikir. Jangan mikir. Maka kalau kena najis, sholat tidak sah. Contoh, kamu bos bengkel, jangan tadi. Karena kamu biarpun jadi bos rajin, kamu bersih-bersih, contohnya apa? Di bengkel, uli muncrat, begini, mau sholat. Sah enggak sholatnya? Sah. Tukang bengkel sekalipun belepotan dengan oli, mau sholat, enggak usah dicuciin itu, enggak usah dibersihin. Sah atau tidak? Sah, karena oli tidak najis. Jelas? Contoh suamimu, Masya Allah, kamu sayang, kau belikan baju 12. Cuman cara pakainya, Januari 1, Februari 1. Bajunya putih, sampai batik. Masya Allah, baunya luar biasa. Masya Allah. Baunya luar biasa. Sah enggak pakai sholat? Sah enggak? Baunya, dagingnya tebel. Sah enggak sholatnya? Ada bingung sana itu. Memang Buya ngomong daki ada tadi 7. Yang nggak ada sudah, jangan pusing, belajar kok masih di sini aja nggak paham. Ada yang ngomong yang ke-9 daki. Boleh kau kumpulkan daki suamimu, taruh di sakumu, sah sholatmu. Jelas? Nah, ya belajar fikih harus paham bener. Kalau repot nggak paham, kalau nggak paham setengah paham itu susah ngajari orang. Jelas? Mudah. Kamu sholat di tengah sawah, mau pergi ke sana, kamu bos, kamu banyak duit di sawah, mau panen banyak. Cuman menjelang asar, ya Allah belum sholat duhur, mau jauh musola jauh, aduh, gak ada sajadah, kau sholat di atas lumpur tanah, sah atau tidak? Sah atau tidak? Lumpur suci, gak usah pusing. Di kamarmu, Masya Allah, di rumahmu, makanya kulkas kamu pergi kamu matiin, ya Allah. Setelah matiin di dalamnya ada buah pace sama timun, Masya Allah. 5 hari kau tinggal pergi. Pulang bau busuk, kepegang kena baju mau sholat, baunya bau pace saja sudah bau busuk, ini pace busuk, baunya kayak apa? Ayo, baik, kena bajumu, sah enggak buat sholat? Kamu masih ragu-ragu, saya enggak senang begitu tuh. Jangan ragu-ragu gitu, sah atau tidak? Biarpun kau mandi pace pun tetap sah. Jangan ragu, ini ilmu fikih kau ragu. Baik, selesai. Bangkai ikan najis atau tidak? Baik, sekarang dia tanya. Tak taunya apa? Di tempatmu ada kotoran ikan. Kena bajumu, sah pakai sholat? Gimana? Ya Allah. Sah atau tidak? Nah, makanya ilmu terlalu suat. Dia ngomong kotoran apa yang pertama? Keluar dari jalur belakang. Dari manusia atau ikan binatang bukan? Ini anak kampus juga ngerti binatang. Bingung. Ikan sah enggak sah. Ini model apa kamu tuh? Najis atau tidak? Kamu nyembelih ikan, darahnya muncrat. Kena baju najis enggak? Najis ya. Harus paham begitu. Masa enggak ngerti binatang? Makanya Buya tadi ngerti binatang enggak? Tak tanya enggak ngerti, kasihan kamu tuh. Selesai ya? Mudah belajar fikih, enggak susah. Kamu pergi kemana? Melanglang ke dunia ini, najis hanya itu. Ayo mau apa? Sudah susah. Beres, selesai? 5 menit lagi. Selesai. 7. Ada ingus kau kumpulkan 1 gelas. Biar paham, saya kalau tidak begitu saya malas, harus ingat betul. 1 gelas ingus kau siramkan ke suamimu. Sah enggak buat sholat? Ingus. Ingus sah. Kalau tidak contohnya ekstrim begini nggak mengikat di hati ini. Kalau begitu kan nggak lupa seumur hidup. Buya itulah. Ingus 1 gelas. Allah, hebat. Ingus ya, apa itu 1 gelas? Selesai ya?
Gitu loh nak, Buya ajarkan fikih itu gampang. Jangan pusing, belajar fikih nggak susah. Berapa materi yang sudah kamu dapat hari ini? Selebihnya nggak ada. Bab zakat nggak seperti ini, sudah lebih gampang lagi bab zakat. Kamu punya duit, hitung saja pakai kalkulator. Ilmu matematikamu yang berlaku, bukan ilmu fikih. Nggak susah, hanya susah ini saja selesai. Maka belajar agama kepada malas itu gimana? Ayo. Maka Buya tawarkan ini. Kalau saya nyampe orang kampus, dengar ini, saya akan berikan materi singkat, nggak usah susah. Baru setelah wajib, baru nanti saya beri selebaran sunnahnya. Sempurnakan wudhumu dengan kumur. Sempurnakan. Ini babnya beda. Selesai. Najis paham? Ngerti? Sebetulnya ada bagaimana najis berpindah ke tempat lain. Saya tambah satu. Najis akan berpindah adalah jika basah salah satunya. Anjing najis. Maka kalau kamu meluk anjing, anjingnya kering dan kamu kering, tidak akan berpindah kepadamu. Kering dengan kering tidak memindah. Nah, contoh tadi yang kamu anggap antik sekali. Kamu melihat, wah biru berurat, kayaknya ini batu berharga ini. Setelah kamu bawa pulang ke rumah, kata temanmu, sudah kamu pegang-pegang, taruh di saku, buat sholat. Pakai sholat, saku ini barang antik, ini batu permata ini. Disakuin. Ada karena ada kayak berurat, kayak batu berurat. Akhirnya kamu pakai, sholat, sakui, ketemu temanmu. Aku dapat batu bagus nih, mana? Oh iya, set. Dibelah cetek, ya itu kotoran kuda, kering. Baik, tanganmu kering, kotoran kudanya kering, tidak pindah. Tidak akan pindah. Sakumu kering, kotorannya kering, tidak bedah ke saku. Sholatmu sah enggak tadi? Ada. Gimana? Kok bisa sah atau gimana? Mau kamu ngantongin najis gitu kok. Kasihan betul kamu ini. Oh ngantongin najis kok enggak sah itu gimana kamu ini? Ini najis di sini. Buya ngomong pemindahan najis, ini ngantongin najis, beda judulnya. Cinta belum dapet. Pada stres nanti. Jelas? Buya kan hanya ngomong pindahnya najis. Tadi ngomong kantongin, sholat ngantongin najis kok sah, ya. Cuman bayangkan. Jadi, tapi yang jelas sakumu tetap ada anjing satu beranak 6 berada di mihrab masjid. Ya Allah, anjing. Najis atau tidak anjingnya? Anjingnya najis. Tatonya bagus, hus lari kering semuanya. Karpetnya kering, anjingnya kering. Pindah tidak najisnya? Tidak. Tanganmu basah. Kau pukul kambing, kambing cicap, tatonya anjing, basah tanganmu. Najis tidak? Karena ada jadi yang memindah najis apa itu? Basah. Faham atau tidak? Maka jangan ragu-ragu kalau mau di pasar disenggol anjing, itu sayang sama kamu. Nggak usah mikir, wah najis, nggak usah. Kering sama kering. Selesai. Susah apanya belajar? Yang bikin susah malesmu. Cukup. Boleh tanya jawab, sudah waktunya. Baik, head nggak ada waktu berarti head. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. 1 jam kurang dapat berapa materi tadi? 4 ya. Apa saja? Wudu, terus istinja, mandi wajib, dan najis. Alhamdulillah. Yang nyatet pasti ingat. Baik, kita ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Buya kita ada rehat dulu. Kita ada persembahan nasi dulu biar nggak ngantuk ya teman-teman di sini. Salawat dulu, sallu ala Nabi Muhammad. Baik, ada Kang Akmal. Silakan Kang Akmal. Syukron. Kang siapa lupa. Baik, sebuah senandung nasyid berjudul Sang Pemilik Hatiku. Kita bermuhasabah atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lirik lagu yang semoga menjadi inspirasi. Setinggi gunung kesalahan, sedalam lautan khilafku, sedikit amal yang kulakukan, hinanya aku Tuhan. Namun ku yakin cahayamu
akan menyinari hatiku. Ampuni aku, tuntunku di jalanmu. Mata ini, lisan ini, tangan ini, sering ku lakukan dosa dan nista. Hati ini tak berdaya berburuk sangka. Astaghfirullah, Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika ya Allah. Hanya dirimu lah sang pemilik hatiku. Setinggi gunung kesalahan, sedalam lautan khilafku. Sedikit amal yang ku lakukan, nanya aku Tuhan. Namun ku yakin cahayamu akan menyinari hatiku. Ampuni aku, tuntunku di jalanmu. Hidup selalu lurus, jalan tak selalu mudah. Banyak godaan-godaan yang akan kita lalui, tapi mari terus istiqomah di jalan Allah. Mata ini, lisan ini, tangan ini, sering ku lakukan dosa dan nista. Hati ini tak berdaya berburuk sangka. Astaghfirullah, Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika ya Allah. Hanya dirimu, kaulah sang pemilik hatiku. Mata ini, lisan ini, sering ku lakukan dosa. Hati ini tak berdaya berburuk sangka. Astaghfirullah, Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika ya Allah. Hanya dirimu, kaulah sang pemilik hatiku. Ya Allah. Syukran. Baik, syukron Kang Akmal Jinan ya, pemilik hati. Baik Buya, kita akan lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu satu penanya dari teman-teman Ikhwan, satu dari Akhwat. Baik, angkat tangannya dari Ikhwan. Yang mana dulu ya? Baik. Baik, silakan Mas yang paling depan dulu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya, ada kesempatan lain lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunandi Bang Buya. Buya maaf ya keluar dari tema, mau bertanya Bu. Sudah nikah belum? Belum, masih bujangan. Cepet ya. Amin, amin. Saya akan. Ya. Buya mau nanya Buya. Ya. Ini dalam hati sering ada rasa suka, senang sama perempuan Buya. Dalam hati, tapi takut ditolak tuh Buya. Nah, di sisi lain kata Buya kan nggak boleh pacaran. Nah ada cara lain nggak mau untuk menikah tuh Buya? Nah itu aja Buya. Baik, bismillah. Dia ada kecenderungan, dia belum sampai mencintai, dia kecenderungan kepada seorang wanita. Tentunya setelah
memakai resep Buya, kamu pelajari, dia solehah, dia benar, dia baik, begitu kan? Kemudian ada kecenderungan dalam hatimu, kemudian kamu takut ditolak. Agar kamu tidak takut ditolak, lamarlah, karuan kalau ditolak beres setelah itu. Karena kamu belum maju, makanya takut ditolak. Kalau sudah maju beneran, diterima beres, ditolak ganti yang lainnya, biar kamu tidak tergantung kepada dia. Ngelamar yang berani, jangan khawatir, jangan takut. Kalau ternyata tidak ditolak, kamu belum jatuh cinta benar ke dia, hanya kecenderungan saja, ganti yang lainnya. 1000 calon mertua menantiku, gitu saja. Tapi kalau kamu masih dalam langkah sekarang, kamu akan dihantui oleh keraguan-keraguan. Mau takut ditolak, takut ditolak. Siapa yang bilang menolak? Belum tentu ditolak. Majulah. Karuan kalau ditolak, kamu bisa mikir yang lainnya. Jelas ya? Ternyata yang nunggu, alhamdulillah dulu ditolak. Kalau tidak ditolak, aku dapat dia. Ini sekarang saya dapat lebih. Gitu dong. Jiwa besar. Dunia tidak seluas daun kelor. Calon mertua bukan dia saja. Oke, itulah jadi laki-laki yang besar. Wah, ada nggak ditolak menangis. Gulung-gulung, nggak ada. Besar. Karena apa? Kamu laki-laki mulia. Tidak pernah menjatuhkan hati dulu. Hanya kecenderungan, dengar dia wanita solehah, selesai. Cuman cara ngelamar pun harus ada adabnya. Bukan Pak Haji, assalamualaikum, saya ngelamar anakmu. Kamu di siapa sih? Gitu nanti. Ada aturannya. Itu kalau tanya, gimana caranya? Siapa mana perempuan itu? Kasih nama. Namanya siapa? Orang mana? Nanti spesial nanti ya. Nanti namanya, saya hubungi orang tuanya, tak panggil orang tuanya, nanti saya ada diskusi. Kalaupun seandainya ditolak, kamu tidak akan merasa ditolak. Pasti saya akan ngomong, mungkin belum waktunya, mungkin ini. Jadi kamu tidak akan merasa tertolak nanti setelah itu. Makanya caranya melalui orang yang bijak. Jangan kamu tutupain terlalu, kamu harus membawa sesuatu yang besar. Ustadz, oh ini. Jadi kamu susah ditolak karena yang bawa Ustadz ini mesti orang benar nih. Nah begitu ya, jelas ya? Makanya kalau lamar pun ada aturannya, ada strateginya. Biar kamu semakin berbobot, ya bawa bobot. Orang-orang berwibawa menghantarkan, assalamualaikum, Pak Haji, saya nemeni ini saya ini, masya Allah, Pak Haji, gimana? Nanti keluar dulu nak. Nanti keluar dulu nih, dia ngomong Ustadznya. Oh, Ustadz. Nah, karena padahal kita juga seandainya nggak baik-baik bener, gara-gara dibawa Ustadz jadi kelihatan baik kan begitu. Insya Allah ya, maju, jangan ragu. Nikah yes, pacaran? No, sudah. Baik, cukup Buya. Besok ditunggu di pondok ya. Nanti diantar sama Ustadz di pondok. Baik, pertanyaan selanjutnya dari tim akhwat. Yang mana? Yang sesuai tema nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Boleh, Ali. sayyidina Muhammad. Buya mau nanya, teman saya kan dia melahirkan bakal bayi. Nah, bab nifas Buya. Nah, saya pernah dengar Buya bilang kalau nifas itu enggak selamanya 40 hari. Sedangkan teman saya itu hanya 14 hari Buya. Setelah itu suci 5 hari sholat. Setelah 5 hari itu keluar lagi, itu sholatnya gimana ya Bu ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlewat memang hari ini kita belum belajar ilmu haid dan nifas. Kalau belajar ilmu haid dan nifas, Anda tidak bakal bertanya itu. Padahal kalau belajar ilmu haid dan nifas hanya perlu waktu setengah jam. Semestinya begitu. Cuman karena sudah jadi pertanyaan, makanya dia punya rumus memahami haid 30 menit, tidak usah banyak-banyak. Nah, nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran, setelah sempurnanya kelahiran bayi atau bakal bayi. Makanya kalau kembar nggak ada nifas, nunggu sampai selesai. Nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran bayi atau bakal bayi, tuntas. Kalau belum tuntas, belum nifas. Nah, sudah tuntas, biarpun bakal bayi, maka nifas. Nifas tidak harus 40 hari, bisa saja sehari, bisa 2 hari. Makanya syarat nifas, rumus nifas. Rumus nifas yang pertama adalah pahami rumus nifas. Ini sekedar contoh aja biar kamu paham, begitu gampangnya belajar haid. Rumus nifas adalah yang pertama setelah tuntasnya kelahiran. Kalau belum tuntas gak ada darah nifas. Syarat rumus yang kedua adalah darah keluar sebelum berlalu 15 hari. Darah keluar sebelum berlalu 15 hari. Kalau ada orang melahirkan, habis melahirkan nggak keluar darah,
Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 16 hari baru keluar, terbukti dia nggak ada nifas. Mungkin seorang wanita tidak nifas. Jadi kalau keluar darah, habis hari ini melahirkan nggak keluar darah, ditunggu seminggu lagi kok keluar darah, berarti masih ini, karena belum berlalu, jadi darah keluar sebelum berlalu 15 hari. Kadang nifas tidak langsung loh ya. Ada orang habis melahirkan, darah tidak langsung keluar, ada 5 jam baru keluar. Karena dari dalam itu, bukan dari bekas luka, bukan, dari dalam. Dari dalam rahim, keluar. Bisa saja seminggu setelah melahirkan baru keluar. Asalkan keluarnya sebelum kelewat 15 hari, maka dianggap nifas. Baik, ini syarat apa rumus yang kedua. Rumus yang ketiga. Darah belum melewati 60 hari. Darah belum melewati 60 hari. Kalau sudah melewati 60 hari, terbukti bermasalah. Judulnya beda nanti. Enggak ada nanti setelah itu. Enggak boleh lewat 60 hari. Yang keempat, dengar. Sepanjang 60 hari, jika darah terputus, ini pertanyaanmu. Sepanjang 60 hari, boleh berputus. Ini keluar darah, berhenti, keluar darah, berhenti. Sepanjang 60 hari ini, catatannya akan dianggap darah nifas semuanya, adalah jika saat berhenti, tidak lebih dari 15 hari. Kalau misalnya keluar darah tanggal 10, berhenti, kok keluar lagi tanggal 26, berarti 15 hari. Berarti tanggal 26 pasti bukan nifas. Kenapa? Sudah goodbye nifas. Karena sudah dipotong berapa? 15. Tapi kalau misalnya, tanggal habis melahirkan keluar darah sampai 10 berhenti. Tanggal 10 berhenti, tanggal 15 keluar lagi. Berhentinya 5 hari ini, keluar lagi tanggal 15. Berarti masih 5 hari. Maka karena berhentinya tidak sampai 15 hari, maka yang di belakangnya diikutkan nifas semuanya. Pertanyaanmu itu. Makanya sebetulnya kalau sudah belajar nggak bakal bertanya. Karena belum belajar, makanya kamu jadi bertanya, kan gitu. Jadi berhenti kan tadi, dianggap suci kan? Tak tahunya apa? Setelah 7 hari keluar lagi. Selagi masih di dalam frame 60 hari, maka itu dianggap nifas. Kecuali berhenti 10 hari, 15 hari, 16 hari berhenti suci, maka setelah itu sudah goodbye dengan nifas. Jadi perpisahan nifas adalah kalau sudah suci 15 hari. Selesai. Nanti insya Allah ada waktu gue ajarkan ilmu haid praktis. Nifas praktis. Ya, jadi yang kedua masih dianggap nifas. Karena apa? Waktu terputus belum melebihi berapa? 15 hari. Cukup Bu ya? Cukup. Baik.